Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh teman-teman yang berada di diskusi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi hari ini. Salawat beriring salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Afriani sebagai moderator. Saya Ripan Rewa sebagai pemateri. Saya Muhammad Rizky Al-Ghazali sebagai pemateri. Saya Syamsilia Azana sebagai notulen. Saya Liana Mayanti sebagai tanya jawab. Saya Dea sebagai tanya jawab. Baiklah, sebelum materi dibacakan, jadi kami ada ice breaking, latih kefokusan kalian sebelum memulai pemaparan materi. Semuanya dipersilakan berdiri. Jadi di sini ada 3 hadiah. Siapa yang paling energi, fokus dan lincah lihai dapat hadiah. 1 hadiahnya ya, untuk 1 orang yang paling terfokus. Jadi pertama-tama kalau aku bilang malam itu tepuk tangan sekali, kalau pagi itu 2 kali, kalau siang itu 3 kali, kalau sore itu udah tepuk tangan ya. Harus semangat ya. Rahasia. Pagi tadi berapa pagi? Malam. Kita latihan dulu ya. Pagi. Semangat dong. Mestinya. Pokoknya pakai energi ya. Malam. Sekali, kalau malam sekali, pagi 2 kali, siang 3 kali. Kalau sore dia. Yang salah kita kasih hukuman ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Malam. Siang. Siapa yang kalah? 3 kali soalnya. Jose. Maju ke depan, maju ke depan. Rahasia. Kita ulang sekali lagi ya. Langsung semangat. Pagi. Reka, maju Reka. Lanjut lagi ya. Pagi. Cek alat cek, 2 sekali cuma. Boleh. Boleh maju. Aku enggak aku buat. Dipercepat ya. Pagi. Siang. Malam. Sore. Mani.
bentar. Bukan peraturan. Untuk yang kalah ada semangat lagi ya. Biar kasih hukuman baik mana? Tapi kalian duduk di situ, Beb. Jadi kalian ada hukuman. Ali, duduk. Oke. Tidak lah dibalikin tapi tidak. Lanjut lagi ya. Duduk deh. Kamelo. Kamelo. Malam. Siang. Sore. Pagi. Malam. Sore. Berikutnya. Pagi. Malam. Sore. Lagi ya, lanjut ya. Mempersingkat waktu pagi, siang, malam, sore, pagi, malam, siang, sore. Lanjut lagi, guys. Pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam, sore, pagi. Lanjut lagi ya. Pagi, malam, sore. Lanjut lagi, lanjut ya. Pagi, malam, sore, siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, malam, sore. Yang tidak terbuka di bawah duduk. Yang ada duduk banyak tadi, cuman ini. Pagi, siang, sore. Lanjut lagi ya. Bagus. Siang, malam, pagi, sore, siang, pagi, malam, sore. Lanjut lagi ya. Pagi, siang, sore. Pagi, malam, sore, pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, sore. Lanjut lagi ya. Pagi, sore, siang. Cepetan. Pagi, siang, sore.
siang, malam, malam, siang, sore, malam, pagi, pagi, siang. Dua Rizky yang ada. Dua, kita ganti dua pemenangnya ya. Lagi ya. Pagi, siang, sore, pagi, malam, malam, pagi, siang, sore. Siang, sore, pagi, malam, sore, pagi, pagi, sore. Hadiahnya dibagi yang terakhir ini presentasi karena sisa satu lagi hadiah. Jadi ayo kita lanjut untuk mempersingkat waktu kita yang sedikit. Kita langsung saja karena tadi sudah melatih kefokusan. Kita langsung saja memulai materi yang akan dijelaskan oleh saudara kita Revan. Pengertian iman, Islam, dan Ihsan. Iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal tersebut tanpa ada rasa ragu sedikitpun. Dalam Islam, iman adalah meyakinkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat serta qadar. Secara bahasa Islam secara bahasa adalah kepenyerahan diri, ketundukan diri, ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid, Islam adalah agama yang dianut oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasul guna untuk mengajarkan umat manusia. Ia dibawa dari generasi ke generasi selanjutnya. Apabila diumpama sebagai fondasi dari berada suatu rumah, iman adalah landasan awal, sedangkan Islam adalah bangunan yang berdiri di atasnya, dan ihsan adalah perhiasan bagi rumah tersebut, sehingga rumah tersebut terlihat indah, mewah, serta megah. Hakikat iman. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam, karena iman mencakup hal yang lebih umum daripada Islam. Orang yang beriman belum tentu ia sempurna apabila ia tidak melakukan dan mewujudkan keislamannya dengan nyata secara sempurna. Islam adalah amalan-amalan nyata, buah keimanan seseorang. Keimanan tidak putus dari amal, karena amal mencakup buah keimanan dan indikasi yang bisa dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut iman dan amal secara beriringan di dalam Quran surat An-Anfal ayat 2 sampai 4. Dalam Islam terdiri 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qadar. Itulah kriteria amalan hati dari kepribadian seorang yang beriman. Apabila telah tertanam dalam jiwa mukmin yang secara otomatis diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iman pada dasarnya keyakinan dalam hati. Iman memiliki 3 karakteristik sifat. Yang pertama, iman bersifat abstrak, yang dimana iman tidak bisa diukur dengan iman orang lain. Yang kedua, iman bersifat fluktuatif, yang dimana iman bertambah dan berkurang. Apabila bertambah, ia melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, iman bersifat tingkatan, yang dimana iman memiliki 3 tingkatan, yaitu iman tingkat tinggi, iman tingkat sedang, dan iman tingkat rendah. Hakikat Islam. Islam adalah agama yang memiliki unsur-unsur Islam, yang dimana memiliki 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi umat muslim, kita harus membuktikan dan meyakinkan dalam hati ucapan syahadat yang telah kita ucapkan. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Bagi seorang muslim, apabila kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa yang sangat besar kepada kita. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat adalah
memberikan sedikit rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Membayar zakat pada bulan Ramadan adalah hal yang paling wajib. Membayar zakat tidak harus dengan uang. Membayar zakat juga bisa dilakukan dengan menggunakan beras. Yang keempat, berpuasa. Dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan puasa wajib adalah puasa yang bertentang di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang ditunggu-tunggu oleh juta umat Islam di dunia. Apabila kita melaksanakan puasa di bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak melakukan puasa di bulan tersebut, maka Allah akan melipat ganda dosa bagi kita. Dan yang terakhir, naik haji ke Baitullah jika mampu. Bagi umat Islam, apabila dia sudah mempunyai kekayaan cukup, alangkah baiknya ia menunaikan ibadah haji atau berangkat ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kita Rizky. Yang pertama, hakikat ihsan. Orang yang berbuat ihsan adalah orang yang muhsin. Ini mengandung arti bahasa bahwa orang yang berbuat baik setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa atau perilaku yang dilandasi oleh akidah dan syariat Islam. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang sangat penting, disebut akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai ihsan dari hadis adalah ada potongan hadis Jibril yang sangat panjang dan terkenal, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya oleh Jibril mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, dan Nabi menjawab, "Hendaklah engkau berbuat baik seakan-akan Allah melihatmu, tetapi jika Allah tidak melihatmu, maka sesungguhnya Allah melihat atas perbuatanmu." Ihsan dibagi menjadi dua macam, yaitu ihsan terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan perbuatan baik atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan fondasi seperti fondasi rumah, dan Islam adalah bangunan yang berada di atasnya. Maka apabila iman kita melemah, maka rumah yang dibawahnya akan condong melemah dan menurun. Seperti contohnya, ketika kita sholat, kita menundanya, maka sholat itu akan tidak kita kerjakan. Dan seperti contoh juga kita puasa, dikarenakan lapar dan akibatnya kita tidak mengerjakannya. Dan seperti zakat pula, kita yang zakat yang berkewajiban dikeluarkan tapi tidak disalurkan. Kemudian seperti yang diperlihatkan di surat Al-Fatih ayat 32 yang berisi, kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih antara hamba-hamba yang kami pilih juga. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan ada pula mereka yang berbuat baik terlebih dahulu. Maka yang demikian itulah karunia yang amat besar. Quran surah Al-Fatih ayat 32. Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang mengamalkan ajaran Islam, yaitu yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengandalkan sebagian kewajiban serta seringkali melakukan sesuatu hal yang terlarang. Kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban, yang menjalani dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan larangan-larangan yang dimakruhkan. Mereka akan masuk surga atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yang orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan, serta menjauhi hal yang dilarang-larang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan ini akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan surga tanpa adanya hisab atau orang manusia yang istimewa yang disebut ihsan kamil. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Baiklah, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaannya di setiap kelompok satu orang yang bertanya. Baiklah, jika ada yang bertanya. Dari berdiri sama berdiri. Sebutkan nama dari kelompok berapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Nurfazwasa dari kelompok. Teman-teman, diam dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Nurfazwasa dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Revan, tingkatan iman kan ada 3. Tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Boleh nggak dijelasin setiap tingkatan? Boleh diulang nggak? Jelaskan 3 tingkatan iman yang dari tinggi, rendah, sedang. Terima kasih. Kelompok selanjutnya jika ada yang bertanya, dipersilakan. Yang bertanya? Kelompok lain dulu. Silakan. Ini saya ingin bertanya, tadi penjelasan Revan kalau iman bersifat wajib atau yang artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Tolong berikan penjelasan bagaimana caranya agar iman tersebut tetap stabil pada situasi. Boleh diulang nggak? Besar. Tadi kan penjelasan Revan kalau iman itu bersifat Diam, guys. yang asal. Intinya beda. Langsung ke inti pertanyaan. Jadi soalnya caranya biar iman tersebut stabil. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Atau lagi berikan waktu diskusi sebentar? Kami berikan waktu diskusi 2 menit. Waktu diskusi telah selesai, dipersilakan bertanya. Perkenalkan, saya Rizky dari Departemen Politika. Saya ingin menanyakan, jika seorang memiliki amal yang banyak, dia dapat dipastikan bahwa seorang muslim itu memiliki iman yang kuat. Bisa dijelaskan? Jika seseorang memiliki amal yang banyak, apa dapat dipastikan bahwa seorang muslim itu memiliki iman yang kuat? Bisa dijelaskan? Dua pertanyaan lagi, silakan. Mengapa Islam sering dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam beribadah kepada Allah? Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, izinkan kami berikan kami waktu untuk mencari jawaban. Jadi kami ada satu hadiah lagi.
kami akan memberikan hadiah ke kalian. We have question, cuma satu pertanyaannya. Kalau kalian bisa jawab, kalian dapat hadiah. Oh ya, konsep jawab pertanyaan ini kan kami beri pertanyaan ke kalian. Kalian jawab, siapa yang bisa ngebantah sampai terakhir jawaban dia tidak bisa dibantah lagi, berarti dia yang menang, kelompok dia yang menang. Oh, berarti pro dan kontra. Yes. Kenapa ngambil perbedaan? Kita tim oposisi. Oke. Perhatikan dengan benar-benar dan dengarkan dengan baik-baik ya guys. Berikan solusi atau strategi yang relevan berdasarkan ajaran agama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Berikan solusi atau strategi yang relevan berdasarkan ajaran agama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di dalam kehidupan. Contohnya musibah. Ya, tantangan yang dimaksud disebut itu apa? Tantangan dalam iman kita yang turun naik atau Dalam kehidupan, tantangan apa pun. Musibah, seterusnya. Kami kasih waktu 3 menit ya untuk jawab, tapi kalian tetap rapi, diam, fokus. Jadi guys, sementara waktu kalian nyari jawaban dari pertanyaan kami tadi, kami langsung jawab pertanyaan yang kalian berikan tadi ke kami. Tapi sembari kalian cari jawaban yang kami kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aksa kelompok 5. Ada iman tinggi, iman sedang, dan iman rendah. Iman tinggi itu orang yang memiliki iman tinggi adalah mereka yang memiliki keyakinan yang kuat dan mendalam terhadap Allah SWT, malaikat, kitab-kitab suci, nabi, hari akhir, dan takdir. Sedangkan iman sedang, orang yang memiliki iman sedang adalah mereka yang memiliki keyakinan terhadap Allah SWT dan ajaran-ajaran Islam, namun belum mencapai tingkatan iman yang tinggi. Dan terakhir, iman rendah. Orang yang memiliki iman rendah adalah mereka yang memiliki keyakinan yang lemah terhadap Allah dan ajaran-ajaran Islam. Apakah sudah jelas? Oke, izin jawab pertanyaan Risma kelompok 3. Bagaimana cara iman tersebut dapat stabil?
Kelompok 2. 1. Meningkatkan pengetahuan agama, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. 2. Mengikuti pengajian dan kajian agama dan membaca buku-buku agama yang terpercaya. 2. Melakukan ibadah dengan konsisten, melakukan sholat 5 waktu dan tepat waktu, melakukan puasa dan zakat dengan benar. 3. Menghindari perbuatan dosa, seperti berbohong, berzina, dan minum alkohol. 4. Meningkatkan kualitas diri, dengan belajar dan mengembangkan diri, meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Apakah sudah jelas? Oh, yang untuk membahas yang tadi aku sudah selesai? Ya. Oke, dipersilakan. Yang duluan? Siapa yang mau jawab duluan pertama? Mungkin ada sedikit feedback karena kami kan tadi nanya duluan. Mungkin kelompok yang terakhir boleh ngasih pemaparannya duluan. Oke, dipersilakan pemerintah. Oke teman-teman, dipersilakan. Ini sih boleh saran nggak? Oke. Sama kalau misalkan kalau saya ini kan bakal awal nih, bakal nggak mungkin duluan dan nggak berani duluan. Sama kalau misalkan kalian tuh terserah nih nak dari kelompok pertama, atau dari bawah atau acak atau dari tengah, itu tergantung di kalian. Kalian Untuk milih siapa yang jawab duluan? Ya. Yang oke, kelompok kedua? Ayo dipersilakan kelompok kedua. Dorong kiki sebelah dulu. Tetap fokus guys. Ini apa? Baiklah teman-teman, langsung kita lanjut. Dipersilakan kelompok kedua. Kita mau belajar dari sahabat Nabi Muhammad SAW seperti kata Ali bin Abi Thalib, takdir itu milik Allah, tapi usaha dan doa itu milik kita. Jadi menurut saya untuk menghadapi tantangan di kehidupan kita hanya perlu usaha dan doa. Baik. Apakah ada yang ingin membantah atau menjawabnya lagi? Baiklah, dipersilakan berdiri. Ya. Tadi kan dari itu cuma jelaskan bagaimana tanggapan dia kalau misalnya dia ngomong itu, maksudnya maksudnya sabar kan? Nah itu maksudnya dalam artian aku dulu terhadap poin pentingnya itu di mana? Apa yang dibahas ya? Atau musibah dulu kah? Atau mungkin ke kemaksiatan itu bagaimana yang harus dijelaskan secara detail dulu. Jadi jangan langsung sekarang dulu. Apa ada lagi? Mungkin kelompok kami bukan ingin membantah namun menambahkan sedikit. Izinkan kelompok kami mereview kembali dari yang telah dipaparkan kelompok yang menjelaskan bab 1 sebelumnya, bahwasanya setiap umat akan mendapatkan tantangan ataupun musibah pada kehidupannya sehari-hari. Maka solusi yang kelompok kami ajukan atau berikan dalam pernyataan ini, bahwa ketika seseorang mengalami musibah, maka hendaknya ia bertawakal atau beristighfar atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya.
Hal ini berhubungan kembali pada materi yang sedang dibahas kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berpaling dari. Ada lagi? Kontra? Kelompok lain? Kelompok 1? Dipersilakan untuk menjawab. Kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Dipersilakan dijawab. Kalau belum terlibat atau belum diskusi, kasih kami kesempatan untuk menjawab pertanyaan tadi. Melanjutkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Jika seseorang memiliki amal yang banyak, apakah dapat dipastikan bahwa dia memiliki iman yang kuat? Tidak selalu. Memiliki amal yang banyak tidak selalu menjamin bahwa seseorang memiliki iman yang kuat. Ada juga beberapa alasannya. Pertama, amal dapat dilakukan tanpa iman. Kedua, iman dapat lemah meskipun amal banyak. Ketiga, amal dapat menjadi ritual tanpa makna. Dan terakhir, iman dapat kuat tanpa amal yang banyak. Apakah seperti itu? Terima kasih, sudah jelas. Oke, izinkan menjawab dari Alia. Mengapa ihsan menjadi tingkatan tinggi dalam Islam? Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam Islam karena mencerminkan kesempurnaan iman dan amal seseorang. Ihsan berarti beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika tidak mampu, maka menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya. Apakah sudah jelas? Oke. Sesi tanya jawab yang kami berikan sudah habis. Kita akan kembali ke Saya Agung Pala dari kelompok 1 ingin membantah ulasan dari WA kelompok 2. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa usaha adalah pemahaman yang keliru dalam Islam. Tawakal yang benar harus didahului oleh ikhtiar, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Jikalau unta terlebih dahulu lalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah pun menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa usaha manusia. Rasulullah dan para sahabat selalu berjuang dalam menghadapi tantangan, bukan hanya berdoa dan menunggu keajaiban. Sikap pasif tanpa usaha dapat membawa dampak buruk seperti kemiskinan atau kegagalan yang sebenarnya bisa dihindari dengan kerja keras dan doa. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal karena berdasarkan datang dari upaya maksimal dan kepercayaan kepada Allah. Oke, terima kasih. Apakah ada yang jawab lagi? Oke. Baiklah, izinkan saya membantah sekali lagi pernyataan dari kelompok 1. Mereka menekankan bahwasanya bertawakal tentu saja tidak ada artinya bahwa tidak diiringi dengan usaha. Kami tekankan sekali lagi bahwasanya kami bukan menentang, namun menambahkan. Memang yang disebut oleh kelompok Aisyah dan kelompok Isma tadi menyatakan bahwasanya usaha dan sabar. Maka kami berikan saran kembali, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tanpa usaha. Kami tidak membantah saran-saran yang telah kelompok lain berikan, namun kami tekankan kembali bahwasanya usaha dan sabar apabila tidak diiringi dengan tawakal kepada Allah atas musibah, tentu saja tidak ada artinya. Terima kasih. Apakah ada lagi jawaban? Pro atau kontra? Ada lagi? Tidak ada? Oke, berarti dimenangkan oleh kelompok 5. Terima kasih. Itu saja presentasi kami pada hari ini. Ada dari seluruh pemaparan materi pada hari ini ada kesimpulan iman Islam dan Ihsan merupakan kesatuan yang dimana ketiga konsep ini tidak bisa dipisahkan dalam agama Islam.
Ketiganya saling terkait erat dan harus diimbangi agar bisa menjadi manusia yang bertakwa. Iman, Islam, dan ihsan dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi yang sisinya saling berkaitan. Iman merupakan fondasi Islam, merupakan tiang-tiangnya, dan ihsan merupakan atapnya. Ketiga unsur ini membentuk pilar kokoh bagi umat muslim dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah. Baiklah, terima kasih. Jika kami ada salah kata atau salah jawab,